layanan kajian donatur ya. Semoga istiqomah ini. Insya Allah kita akan ngaji surah Asy-Syura ya, surah ke-42 ya, surah ke-42 ayat 19. Di sini saya sampaikan potongannya. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Allahu latifum bi'ibadihi. Allah maha lembut terhadap hamba-hambanya. Yarzuqu man yasha', ya, yarzuqu man yasha', memberikan rezeki man yasha' kepada yang dikehendakinya. Wa huwal qawiyyul aziz. Dan Allah itu maha kuat ya, lagi maha perkasa al-aziz. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala dalam kaidah menjelaskan memberi rezeki ini memberikan Asmaul Husna ya, salah satu nama beliau, salah satu sifat ya. Allahu Latifun, Allahu Latif ya. Allah itu maha lembut ya. Bi ibadihi, terhadap hamba-hambanya, yarzuqu may yasha. Nah, apa di sini maksud, kenapa kok memberi rezeki itu pakai istilah latif ya. Jadi dalam pembelajaran ma'rifatullah salah satunya adalah al-latif. Al-latif itu Bapak Ibu sekalian ya yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, al-latif itu artinya maha lembut yang memiliki makna begini maknanya. Seperti benang ya, seperti sehelai rambut ditarik dari tumpukan tepung. Ya. Jadi sehelai rambut yang ditarik pada tumpukan tepung itu, walaupun rambutnya itu tertarik tapi tidak ada tepung yang bergeser. Nah, itu maksud dari al-latif itu. Jadi saking lembutnya nggak kerasa ya, saking lembutnya itu kayaknya nggak kelihatan apa-apa, tapi betul-betul halus sekali ya, betul-betul nggak kerasa sekali. Nah, begitulah Allah Azza wa Jalla itu memberikan rezeki kepada hambanya ya. Jadi apa maksudnya di sini? Nah, maksudnya kawan-kawan sekalian, Allah Azza wa Jalla itu ya, ketika dia memberikan rezeki kepada hambanya ya, kadang-kadang hambanya itu nggak ngerasa kalau dikasih rezeki itu. Nah, gitu ya. Saya sebagai contoh begini ya, sebagai contoh ini banyak kita nggak ngerasa. Kita tuh kalau makan nasi makan gitu aja ya kan. Kalau kita makan nasi itu kita pokoknya seakan-akan langsung jebret kita makan gitu aja. Padahal nasi yang kita makan itu ditanamnya entah kapan ya, bisa ditanamnya berbulan-bulan yang lalu, dipanennya entah kapan ya kan. Lalu kemudian dihantar, siapa yang kemudian memikul, siapa yang kemudian menggerakkan sampai kira masuk rice cooker, akhirnya kita makan ya tadi malam, bisa jadi pagi ini kita makan. Jadi rezeki kita pagi ini ya, itu ternyata sudah diurus Allah Azza wa Jalla itu sedari berbulan-bulan yang lalu. Dan saat kita ngomong begini, rezeki kita 3 bulan lagi, 4 bulan lagi, ya 5 bulan lagi, itu udah Allah urus dari sekarang. Nah, cuma kita tuh nggak ngerasa kalau Allah tuh lagi ngurusin kita. Itu baru kita bicara beras, belum kita bicara ikannya, belum kita bicara ayamnya. Ayam itu kan nggak tiba-tiba besar kan. Ayam itu kalau yang standar dia besar 21 hari, 30, ada yang 30 hari gitu ya. Gedenya si ayam itu, yang ayam ras ya. Nah, ayam itu Masya Allah tabarakallah, dia membesar dia butuh 21 hari, 30 hari. Berarti ayam yang kita makan tadi malam atau yang kita makan hari ini itu udah diurus Allah ya, mulai dari day old chick penetasan itu mungkin sebulanan yang lalu gitu. Nah, maka kawan-kawan sekalian, ayam yang kita makan sebulan lagi itu sama Allah lagi diurus sekarang. Ayam yang kita makan misalnya 15 hari lagi Allah urus sekarang. Itu baru perkara makanan ya. Belum misalnya jodoh, belum misalnya partner bisnis ya. Belum misalnya berbagai kebutuhan kita nanti di masa datang. Itu sebetulnya Allah lagi urus nih. Ya. Alhamdulillah, mohon maaf.
dan dan kepengurusan Allah ini kita tuh nggak pernah merasakan gitu loh, kalau sedang diurus oleh Allah. Kita tuh nggak pernah merasakan bahwa Allah ini lagi ngurus kita secara serius gitu. Karena saking lembutnya, ya, saking tidak terasanya, ya, saking kemudian maha halusnya itu Al-Latif, itu Allah Subhanahu Wa Taala itu betul-betul ngurus kita itu, ya Allah. Kita itu kadang-kadang nggak kerasa. Nah, maka dari itu apa yang kita bisa pelajari dari ayat ini, nggak boleh ngomong kalau misalnya, atau nggak boleh menyangka Allah itu nggak ngurus, nggak boleh menyangka kalau Allah itu uh, membiarkan kita, ya. Sangka buruk kepada dirinya apa? Kitanya yang nggak paham, ya. Kenapa misalnya masalah kita belum selesai, kenapa Allah seakan-akan membiarkan? Sebetulnya Allah nggak membiarkan. Allah lagi urus, ya. Allah lagi buka jalan, ya. Allah lagi siapkan yang terbaik. Cuma kita ini nggak sadar. Kenapa nggak sadar? Saking lembutnya Allah kasih karunia rezeki kepada kita itu, saking lembutnya kita nggak sadar, ya. Seorang suami misalnya, ya, seorang suami, ya, dia nggak sadar, pokoknya pulang ke rumah udah rapi, ya, pagi-pagi udah ada makanan, ya, dia susah merasakan bahwa ternyata istrinya yang bekerja siang malam menyiapkan baju, nyetrikakan baju, ya, pagi-pagi istrinya yang masakkan, suami mah tinggal makan aja. Tapi kan dari situ tuh ada kerja keras seorang istri, suami udah tidur, istrinya bersih-bersih rumah. Nah, maka suami yang apa, istri yang saking lembutnya, ya, saking lembutnya juga nggak umpat puji, nggak kemudian apa menjelaskan bahwa aku ini capek loh mas, aku ini ngerjain ini loh mas, segala macam. Istrinya ini karena sangat lembut sekali, berfokus pada balasan Allah, dia nggak ngomong-ngomong ke suaminya, ya. Jadi uh, sang istri saking lembutnya melayani suami nggak kerasa. Suami nggak kerasa kalau istrinya ini melayani. Nah, ini sama gitu loh, sama kita sebagai hamba Allah ini, kita suka memvonis Allah Azza wa Jalla ini nggak ngurusin kita, memvonis Allah Azza wa Jalla ini nggak uh, apa ya, nggak memperhatikan kita, padahal Allah itu sangat memperhatikan, ya, memperhatikannya tapi sangat teramat lembut. Nah, ini juga menjadi pelajaran kita, ya, nyambung dengan beberapa materi yang sering saya sampaikan, ya inilah kalau mau dapat kelembutannya Allah, ya, dalam kemudian memberi rezeki kepada hamba-hambanya, maka jadilah hamba Allah. Dan ingat, walaupun Allah Azza wa Jalla itu sangat lembut, sangat halus, Allah itu qawiyul wa huwal qawiyul aziz. Allah itu sangat kuat maha dan sangat perkasa. Sangat kuat apanya? Allah itu sangat kuat, ya, sangat kuat kehendaknya, ya. Qawi, kalau Allah udah mau kasih rezeki ke antum 1 miliar, 10 miliar, ya, nggak ada yang bisa nolak, karena Allah itu Al-Qawi, Allah itu maha kuat, dan Allah itu Al-Aziz, Allah itu maha perkasa. Jadi kalau Allah udah mau kasih rezeki kepada hambanya, ya siapapun nggak bisa menghalangi, ya, siapapun nggak bisa nolak. Makanya ini harus kita pegang juga. Selembut-lembutnya Allah memberikan rezeki kepada hambanya, bukan berarti Allah tuh lemah. Nah, gitu. Allah tuh ingin memberikan makna begitu. Makanya ditutup Qawiyul Aziz. Makanya tenang aja teman-teman sekalian, kita boleh lemah, ya. Kita boleh kurang ilmu, kita boleh kurang jaringan, ya. Kita boleh kurang kompetensi dalam marketing, dalam selling. Ya bolehlah, enggak apa-apa sambil kita belajar pelan-pelan. Tapi kita nggak boleh kehilangan iman kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Allah ini nggak tergantung pada sebab apa-apa. Kalau misalnya ingin memberi rezeki kepada hambanya, bisa tanpa sebab, bisa tanpa logika, bisa tanpa ini itu gitu loh. Jadi ayolah sekarang lewat kajian donatur ini, ya, kita takarub dan kembali kepada Allah. Maka niatkan, ya, sangat boleh niatkan sedekah kita itu menjadi jalan kita mendekat kepada Allah yang memberikan rezeki. Dan rezeki nggak harus selalu uang, ya. Rezeki itu bisa sehat, rezeki itu bisa lapang, rezeki itu bisa mood pikiran yang baik, yang tenang gitu.
Jadi kita bisa positif ya. Sekali lagi saya sudah sampaikan ini 10 menitan, sekarang sudah 11 menitan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh donatur Berkah Box. Semoga Allah karuniakan banyak kebaikan. Terima kasih sudah istiqomah berinfak berwakaf kepada entitas Masjid Berkah Box, ya, infak nasi box dan wakaf. Semoga Allah karuniakan banyak-banyak kebaikan ya. Kami nggak bisa membalas apa-apa, hanya Allah yang bisa membalas. Mari kita berhenti berharap kepada manusia, mari kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla semata saja, insya Allah ya.